Kalau sekarang ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah, karena memang standar sepak bola Indonesia sudah bagus. Tepat malam ini, Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini keputusan cerdas Erick Thohir. Tepat malam ini, Indonesia diambang pencoretan dari anggota AFF. Begini keputusan cerdas Erick Thohir. Langsung pamer hak siar timnas Indonesia. Tiket ASEAN All Stars tidak laku sama sekali. Diberitakan AFF rugi 50 miliar. Ini semua gara-gara Indonesia tidak melepaskan pemain terbaiknya. Indonesia tolak kirimkan pemain, ASEAN All Stars diambang kebangkrutan, tiket tidak tak laku selembar pun. AFF salahkan Indonesia gara-gara tidak mengirim pemain terbaiknya. AFF beri sanksi tegas, Indonesia berpotensi dicoret dari anggota. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Malam-malam trending di Asia Tenggara. Indonesia diambang pencoretan dari AFF. Ini keputusan cerdas Erick Thohir yang membungkam semua. AFF kini tengah dibuat kalang kabut. Gegara timnas Indonesia menolak mengirimkan pemain terbaiknya untuk laga ASEAN All Stars, tiket pertandingan itu anjlok parah, bahkan tidak laku selembar pun. Kabar panas menyebutkan, kerugian yang diderita AFF mencapai angka fantastis, Rp 50 miliar. Dalam situasi ini, AFF secara sepihak menyalahkan Indonesia. Mereka menilai keputusan Erick Thohir dan PSSI sangat merugikan acara. Bahkan, ancaman pencoretan Indonesia dari keanggotaan AFF pun mulai terdengar lantang. Namun, Erick Thohir tak tinggal diam. Alih-alih panik, ia melakukan gebrakan cerdas yang langsung membungkam tekanan, memperlihatkan kekuatan baru Indonesia dengan mengamankan hak siar timnas Garuda untuk turnamen-turnamen besar. Erick memahami, popularitas timnas Indonesia kini bukan hanya soal ASEAN, tapi sudah menjadi magnet di kancah Asia. Erick memilih jalan berbeda. Daripada terjebak dalam drama AFF, ia menatap lebih jauh. Gebrakan besar Erick Thohir, undang 5 timnas Eropa ke Indonesia. AFF bisa bangkrut. Tidak berhenti sampai di situ, Erick Thohir menyiapkan langkah spektakuler lainnya. Jika timnas Indonesia sukses menembus babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI akan mengundang 5 tim nasional Eropa untuk beruji coba di tanah air. Bukan sekadar wacana, rencana ini menjadi jawaban atas Indonesia mendatangkan klub-klub besar Eropa di pramusim tahun ini, berbeda dengan Malaysia yang membanggakan kedatangan Manchester United. Dalam laga bertajuk ASEAN All Stars versus Manchester United. Meski demikian, Erick menegaskan, mengundang tim nasional lebih berkelas daripada sekadar klub. Beberapa timnas Eropa yang dipertimbangkan punya peringkat FIFA jauh di atas Indonesia. Artinya, setiap pertandingan nanti akan menjadi ajang tempur berkualitas tinggi yang mengasah mental dan kemampuan para pemain Garuda. Berbeda dengan Malaysia yang fokus mendatangkan klub-klub Eropa untuk tujuan komersial, Erick Thohir menunjukkan visi lebih besar, meningkatkan level kompetitif timnas Indonesia. Saat negara tetangga sibuk dengan urusan gengsi, PSSI tetap teguh memperjuangkan mimpi, mengantar Indonesia tampil di Piala Dunia. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan langkah Erick Thohir? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Keterpurukan ASEAN All Stars karena sepinya penjualan tiket adalah tamparan keras bagi AFF. Tanpa kehadiran bintang-bintang Indonesia, acara itu kehilangan daya tarik utama. AFF boleh marah, tapi realitanya, kekuatan pasar kini ada di tangan Indonesia. Erick Thohir sudah menyiapkan skenario besar. Fokus penuh ke FIFA Matchday. Memastikan pemain terbaik membela timnas.
mengamankan laga-laga uji coba internasional berkualitas tinggi. Ini bukan sekadar strategi bertahan, ini adalah serangan balik Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka sudah siap naik ke level dunia. PSSI kini berjalan dengan satu tujuan, bukan menjadi Raja ASEAN, tapi mengibarkan merah putih di panggung dunia. Tak peduli banyak tekanan di timnas Indonesia, Ula Romeni ungkap satu janji. Ula Romeni mengungkapkan bahwa bermain untuk timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bulan Maret, Indonesia berhasil meraih 3 poin, mempertahankan posisi mereka di peringkat keempat klasemen. Dua pertandingan penting pada bulan Juni nanti menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk melanjutkan perjuangan mereka ke babak selanjutnya. Ula Romeni menyebutkan bahwa sejak pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia, ia sudah merasakan adanya tekanan. Sebagai penyerang, ia membawa harapan besar untuk mengubah lini serang Indonesia yang belum menemukan sosok penyerang mematikan. Tekanan selalu ada karena banyak pembicaraan tentang saya, ujar Ula Romeni. Pemain berusia 24 tahun ini menambahkan, bahwa sebagai penyerang, tugas utamanya adalah mencetak gol. Hal ini ia usahakan dalam dua pertandingan terakhir pada bulan Maret melawan Australia dan Bahrain. Meski begitu, ia ingin terus menjadi pemain yang diandalkan di lini depan dan memberikan kontribusi lebih untuk tim. Saya suka tekanan dan selalu percaya diri. Jadi, tidak mengejutkan jika saya bisa mencetak gol, lanjutnya. Kemenangan atas Bahrain menjadi momen yang sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang mereka ke Piala Dunia. Kemenangan tersebut juga berhasil membangkitkan semangat para pemain setelah kalah dari Australia. Menang atas Bahrain adalah malam yang sempurna. Kami tahu kami harus menang, dan ketika kami menang, itu selalu terasa sempurna, kata Ula. Ia juga menambahkan, mencetak gol di pertandingan kandang pertama adalah momen yang sangat menggembirakan bagi dirinya. Kami akan kembali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno melawan Cina dan bertandang ke Jepang pada bulan Juni. Saya siap memberikan kontribusi lagi, tutup Ula. Joey Pelupesi ceritakan pengalaman tak terduga setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain timnas Indonesia, Joey Pelupesi, baru-baru ini berbagi pengalaman tak terlupakan setelah membela tim nasional. Pelupesi yang memiliki darah Maluku dari kakek dan neneknya, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 10 Maret 2025 setelah melalui prosesi pengambilan sumpah di Roma, Italia. Setelah menjadi WNI, pemain berusia 31 tahun ini langsung menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 25 Maret 2025. Debutnya tersebut terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelupesi tampil penuh selama 90 menit dan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0, yang semakin menjaga harapan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan tersebut, Pelupesi berbagi cerita dengan media Belanda mengenai pengalaman barunya membela timnas Indonesia. Salah satu hal yang paling berkesan baginya adalah bagaimana suasana sepak bola di Indonesia begitu menggila. Ia menyebutkan bahwa sebelum pertandingan dimulai, sekitar 40.000 supporter sudah berada di stadion, membuatnya merasa seperti seorang bintang pop. Supporter begitu antusias, bahkan sebelum pemanasan dimulai, banyak yang sudah berada di dalam stadion. Saya merasa seperti bintang pop, luar biasa, ujar Pelupesi, sebagaimana dikutip dari Tubantia NL. Selain itu, Pelupesi juga terkejut dengan dukungan dari supporter yang tak hanya berada di stadion, tetapi juga di sekitar stadion, dengan jumlah mencapai 10.000 orang yang memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Selain dukungan di stadion, Pelupesi juga tak menyangka ada begitu banyak supporter yang menunggu di hotel hanya untuk bertemu dan berfoto dengan para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah pengalaman yang benar-benar tak terbayangkan sebelumnya. Begitu banyak orang yang menunggu di hotel, itu benar-benar luar biasa. Tidak pernah terbayangkan bisa merasakan hal seperti ini, ujarnya. Joey Pelupesi juga menyebutkan bahwa perjalanan bersama timnas Indonesia membuatnya merasakan betapa megahnya momen tersebut. Keamanan di hotel sangat ketat, dan 2 lantai khusus dijaga untuk pemain tim nasional. Selain itu, ia juga berbicara mengenai lonjakan jumlah pengikut di media sosialnya. Sebelum bergabung dengan timnas Indonesia, Pelupesi hanya memiliki sekitar 25.000 pengikut di Instagram. Namun setelah tampil di timnas, jumlahnya melonjak hingga mencapai 735.000 pengikut. Ia mengaku akan berusaha memanfaatkan media sosial dengan lebih baik ke depannya. Itu luar biasa. Saya harus belajar bagaimana memanfaatkannya dengan lebih baik,
ungkap Lupesi, yang juga mengungkapkan bahwa dukungan supporter Indonesia sangat menyentuh dirinya. Ini lebih dari sekadar sepak bola, ada begitu banyak perasaan di dalamnya, dan itu sangat indah, tutupnya. Lupesi merasa bersyukur bisa membela timnas Indonesia dan berharap bisa terus memberikan yang terbaik untuk tim. Eliano Reijnders bangga membela timnas Indonesia dan menyebut Indonesia negara sepak bola paling indah dan gila di dunia. Bek timnas Indonesia, Eliano Reijnders, menyatakan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari skuad Garuda. Ia bahkan tak ragu menyebut Indonesia sebagai negara sepak bola paling indah sekaligus paling gila yang pernah ia rasakan. Pemain berusia 24 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 September 2024 setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah. Tak lama setelah itu, adik kandung bintang AC Milan, Tijjani Reijnders, ini melakoni debut bersama timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, yang berakhir imbang 2-2. Selama hampir 1 tahun memperkuat Garuda, pemain PEC Zwolle ini sudah mengoleksi 3 caps. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Sport News, Eliano membagikan pengalaman luar biasa yang ia rasakan selama berkostum merah putih. Bermain di stadion besar seperti Gelora Bung Karno, SUGBK, yang mampu menampung lebih dari 77.000 penonton, menjadi pengalaman yang sangat berkesan baginya. Ia merasa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia benar-benar tak tertandingi. Rasanya luar biasa bisa bermain di depan puluhan ribu orang. Saya sangat bangga bisa membela Indonesia, ungkap Eliano. Ia menambahkan, atmosfer dukungan yang membahana membuatnya yakin bahwa Indonesia adalah negara sepak bola paling indah dan tergila di dunia. Bagi Eliano, dimanapun timnas bermain, baik di kandang maupun tandang, selalu ada supporter Indonesia yang datang memberikan dukungan penuh. Indonesia adalah negara sepak bola paling cantik dan tergila yang pernah saya alami, tuturnya. Seiring popularitasnya yang meroket di Indonesia, Eliano mengaku kini sulit berjalan bebas di tempat umum. Banyak supporter mengenalinya dan meminta berfoto atau tanda tangan. Meski begitu, ia tetap senang meladeni permintaan fans. Di Indonesia, saya tak bisa jalan-jalan santai seperti biasa. Tapi para fans sangat ramah, dan saya selalu berusaha meluangkan waktu untuk mereka, ujarnya sambil tersenyum. Tak heran jika kini akun Instagram Eliano Reijnders telah diikuti oleh lebih dari 1,6 juta orang. Popularitasnya menjadi bukti kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sosok pemain naturalisasi satu ini. Kedepan, Eliano siap kembali memperjuangkan nama Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi tantangan berat melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Ulla Romeni ceritakan momen magis saat menyanyikan Indonesia Raya di GBK. Ulla Romeni, penyerang timnas Indonesia, mengaku merasakan pengalaman luar biasa setiap kali bermain di hadapan ribuan pendukung Garuda. Pemain berdarah Medan yang kini memperkuat Oxford United itu baru saja menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan Maret lalu. Tak butuh waktu lama, Ulla langsung mencuri perhatian dengan torehan gol di 2 pertandingan berturut-turut. Salah satu momen paling berkesan bagi Ulla terjadi ketika ia mencetak gol kemenangan dalam laga melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Di hadapan sekitar 70.000 supporter yang memadati stadion, Ulla berhasil membawa Garuda meraih kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di SUGBK, menurut Ulla, memberikan atmosfer yang berbeda. Dentuman semangat dari puluhan ribu supporter seakan menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Yang membuatnya semakin istimewa, saya bisa berbagi momen itu langsung bersama keluarga saya, adik perempuan, pacar, dan sepupu saya yang ikut hadir di stadion, cerita Ulla seperti dikutip dari Kita Garuda. Baginya, atmosfer supporter Indonesia benar-benar luar biasa. Ia mengaku merinding saat seluruh stadion menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama sebelum pertandingan dimulai. Itu adalah momen yang sangat magis. Seluruh stadion bernyanyi bersama, dan saya benar-benar bisa merasakannya di hati, tambahnya. Kini, pemain berusia 24 tahun itu tengah berjuang untuk bisa tampil kembali dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada 5 Juni 2025 di SUGBK, sebelum bertandang ke Jepang 5 hari kemudian di Suita City Football Stadium. 2 laga tersebut sangat krusial untuk menjaga asa Garuda lolos ke Piala Dunia. Hasil Australia versus Jepang membuka peluang timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pertandingan antara timnas Australia melawan Jepang ternyata turut berdampak pada nasib timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat terlebih dahulu klasemen sementara grup C hingga matchday ke-8. 1. Jepang pastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Jepang memimpin klasemen dengan koleksi 20 poin dan sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Di posisi kedua ada Australia dengan 13 poin, unggul 3 angka dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga. Indonesia sendiri saat ini duduk di posisi keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan Cina yang berada di posisi 5 dan 6. Matchday ke-9 grup C akan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025, mempertemukan 3 laga penting, Australia versus Jepang, pukul 18.10 WIB, Indonesia versus Cina, pukul 20.45 WIB, serta Bahrain versus Arab Saudi, pukul 23 WIB. 2. Indonesia bisa naik ke peringkat 3 usai matchday 9. Lalu, apakah timnas Indonesia bisa naik ke posisi ketiga? Peluang itu terbuka lebar, terutama jika Jepang mampu mengalahkan Australia. Namun, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Indonesia wajib meraih kemenangan atas Cina. Di saat bersamaan, Arab Saudi tidak boleh menang saat bertandang ke markas Bahrain. Jika 2 kondisi ini terjadi, maka Indonesia akan mengoleksi 12 poin, melewati Arab Saudi yang akan tertahan di 10 atau 11 poin. 3. Masih ada peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia? Meskipun terpaut 4 poin dari Australia, kesempatan itu belum sepenuhnya tertutup. Agar bisa finish di 2 besar klasemen akhir grup C dan mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia, Indonesia harus memenuhi 3 syarat berikut. Menang di 2 laga sisa melawan Cina dan Jepang. Australia maksimal hanya bisa menambah 1 poin dari 2 laga tersisa mereka. Arab Saudi tidak boleh meraih lebih dari 4 poin dari 2 pertandingan yang tersisa. Jika skenario ini berjalan sempurna, maka impian Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan.